Halo guys, selamat datang lagi di Obrolan Tak Biasa. Channel yang selalu ngobrolin hal-hal beda dari biasanya, yang kadang bikin kita mikir, hah seriusan ini kejadian? Nah, hari ini siap-siap ya, karena kita bakal nyemplung ke salah satu skandal paling gelap dan paling gila di zaman modern. Aku jamin, ini bakal bikin kalian super duper penasaran. Aku tanya, beneran ya kalian siap? Soalnya cerita ini tuh kayak masuk ke lubang kelinci yang gak ada dasarnya tau nggak? Makin dalam kita gali, makin aneh ceritanya. Dan makin banyak nama-nama besar yang, keseret. Jadi yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Coba lihat ini. Sumpah, awalnya pas aku baca, aku kira ini cuma bercandaan internet. Nama Indonesia disebut sampai 902 kali. Buat apa coba? Terus ada foto latihan misterius di Bali. Latihan apaan? Belum selesai nih, ada kain suci Ka'bah yang dikirim ke dia. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, ada email yang kayak prediksi pandemi gitu ke Bill Gates 3 tahun sebelum kejadian. Ini kan kayak potongan puzzle yang acak banget ya, tapi anehnya semuanya nyambung ke satu orang yang sama. Siapa dia? Nah, ini dia dalangnya, Jeffrey Epstein. Pertanyaannya, siapa sih orang ini sebenarnya? Kok bisa namanya nyambungin politisi top dunia, kain suci Ka'bah, sampai negara kita Indonesia? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Oke, ini yang bikin aku merinding beneran. Di depan kamera, citranya itu sempurna. Miliarder, dermawan, teman dekatnya para elit dunia, bahkan punya pulau pribadi. Tapi di balik topeng itu, faktanya adalah mimpi buruk. Dia itu predator seksual internasional, udah pernah divonis karena kejahatan seksual anak di tahun 2008, dan ditangkap lagi buat kasus yang sama di 2019. Beda banget kan? Kayak siang sama malam, kayak surga sama neraka. Dan ini bagian yang paling bikin sesek napas. Jumlah korbannya diperkirakan lebih dari 1.000 remaja perempuan. 1.000. Aku ulang ya, 1.000. Ini bukan sekedar angka, ini skala kejahatan yang gila dan terorganisir banget. Nah, ceritanya makin rumit nih guys. Epstein itu nggak sendirian. Dia tuh kayak laba-laba yang ngebangun jaring raksasa. Dan yang terperangkap di dalamnya, orang-orang paling elit di planet ini. Mulai dari politisi, pangeran, sampai para CEO teknologi. Siap-siap kaget sama nama-namanya ya. Coba baca deh email ini. Harem? Aku ketawa sih, tapi bukan karena lucu, sumpah. Ini lebih ke bingung. Ini orang-orang lagi ngomongin apaan sih? Apa ini cuma candaan aneh orang kaya? Atau ada arti lain di baliknya? Bawa haremmu? Seriously? Ini udah level obrolan yang beda dimensi. Dan ini cuma beberapa nama yang ada di dalam lingkarannya. Gila kan? Ada 2 mantan presiden Amerika, pangeran Inggris, pendiri perusahaan-perusahaan raksasa, bahkan nama pengusaha dari Indonesia juga muncul. Perlu dicatat ya, ini adalah orang-orang yang tercatat punya hubungan sosial atau bisnis sama dia. Jadi bukan berarti mereka semua terlibat kejahatannya loh ya. Tapi tetap aja, ini baru sebagian kecil loh. Kebayangkan sekuat apa jaringannya? Dari semua koneksi gila tadi, ada satu hal, satu benda yang ditemukan di dokumen ini yang benar-benar bikin aku, ya ampun, speechless. Sumpah, ini paling di luar nalar. Sebelum aku lanjut, aku mau jelasin dulu apa itu kiswah, biar kita semua paham. Kiswah itu adalah kain suci yang menutupi Ka'bah di Mekah. Kain ini sakral banget buat jutaan umat muslim di seluruh dunia. Dibuat dari sutra hitam, terus disulam pakai benang emas, pertuluskan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ini bukan sekedar kain biasa, ini adalah simbol spiritual yang sangat-sangat dihormati. Dan entah gimana caranya, potongan kain super suci ini bisa sampai ke tangan Jeffrey Epstein di tahun 2017. Dan prosesnya itu nggak main-main guys. Dipesan di Arab Saudi, diatur pengirimannya dari Uni Emirat Arab, diterbangkan pakai kargo internasional, dan mendarat langsung di rumah Epstein di Amerika. Ini bukan sekedar beli oleh-oleh guys, ini tuh kayak operasi yang direncanakan banget. Dan yang bikin makin merinding, di email si pengirimnya itu dijelasin, kain ini sudah disentuh oleh setidaknya 10 juta muslim, tempat mereka menaruh doa, harapan, dan air mata. Bayangin, kain yang penuh doa itu dikirim ke dia. Pertanyaannya cuma satu, buat apa? Apa tujuannya? Sumpah, aku nggak bisa nemu jawaban yang masuk akal sama sekali. Cerita gilanya belum selesai. Setelah semua misteri di hidupnya, akhir hayatnya pun nggak kalah misterius. Epstein ditemukan tewas di sel penjaranya, dan ini membuka babak baru konspirasi, bunuh diri atau dibunuh. Oke, resminya sih dia dinyatakan bunuh diri. Tapi, dengerin deh kejanggalan-kejanggalan ini. 1. 2 CCTV di luar selnya mendadak rusak.
Kebetulan banget ya. Dua penjaga yang harusnya patroli keliling malah ketiduran dan malsuin catatan jaga. 3, hampir 3 menit rekaman video penting dinyatakan hilang. Seriously, ini kayak plot film, tapi ini kejadian nyata guys. Ujung-ujungnya, laporan resmi cuma menyalahkan kelalaian staf. Katanya sih nggak ada bukti pembunuhan, tapi dengan semua keanehan tadi, wajar dong kalau kita semua mikir, masa sih cuma kelalaian? Rasanya terlalu gampang ya jawabannya? Setelah dengerin semua ini, mungkin kalian nanya, terus kenapa kita harus peduli sih? Nah, ini dia bagian terpentingnya. Ini bukan cuma cerita tentang satu orang jahat, tapi tentang sebuah sistem busuk yang lebih besar di baliknya. Ini pelajaran paling pahit dari kasus ini. Kekayaan dan kekuasaan itu bisa jadi tameng yang sempurna. Tameng untuk melakukan kejahatan paling gelap, untuk membeli keheningan, memanipulasi hukum, dan menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun. Ini adalah jendela ke sisi tergelap dunia kaum super elit. Dan ini pertanyaan yang selalu bikin aku merinding setiap kali mikirin kasus ini. Epstein mungkin sudah mati dan membawa semua rahasianya. Tapi kalau kejahatan segelap ini bisa disembunyikan begitu lama oleh orang-orang paling berkuasa di dunia, coba bayangin deh, rahasia apa lagi yang masih tersembunyi di luar sana, yang kita nggak pernah tahu. Aku tahu ini obrolan yang berat banget, tapi aku penasaran banget sama pendapat kalian. Bagian mana yang paling bikin kalian kaget? Dan apa teori kalian soal kematiannya? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Biar kita semua makin melek. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan obrolan tak biasa selanjutnya. Sampai jumpa!